Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hayyil ladzi la yamut. Katabal fanaa ala ibadihi wa qada bil baqa'i liwajhil karim. Wa qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Amma ba'd. Sungguh suatu hari terjadi hal yang mengguncangkan hati-hati kaum mukminin, menjadikan bumi bersedih, langit merasakan kesakitan ketika wahyu terputus, bahkan tak tersambungkan lagi. Itulah hari yang dimana jasad yang mulia dipisahkan dari ruhnya, ruh yang paling suci di sisi Rabbnya. Itulah hari kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang dimana kaum mukminin tidak mampu berkata, tidak mampu melihat, tidak mampu untuk tidak meneteskan air mata. Itulah hari di mana terpecahnya hati-hati kaum muslimin karena berpisah dengan kekasihnya. Itulah hari di mana jiwa sampai terguncang, sampai berkata para sahabat, khususnya Anas radhiyallahu an, qal ma ra'aitu yawman kana ahsana wa la ad'a min yawmi dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas bin Malik, saya tidak pernah melihat suatu hari yang lebih indah, yang lebih terang dari hari kecuali ketika saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kami, masuk di kota Madinah. Wa ma ra'aitu yawman kana akbah wa la adlama min yaumi mata fihi mata sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak melihat hari yang lebih pedih, lebih buruk, lebih berat, lebih gelap kecuali hari di mana meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantafa'a nurun kana tahtadi bihil qulub. Karena hari yang dimana ketika Nabi awal masuk di kota Madinah, seakan-akan cahaya hidayah betul-betul menyinari hati-hati kami. Wanqata'at wahyun kana tahya bihil arwah. Akan tetapi ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terputusnya wahyu, yang dimana wahyu adalah sebab kehidupan jiwa ruh kita. Wa baqiyatil umma yatiman nubuwah. Maka pada saat itulah menjadi yatimlah umat ini karena terputusnya, meninggalnya bapak dari nabinya umat ini, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La tasma'u nida'uh. Tidak ada lagi panggilan-panggilan dari panggilannya. Kita tidak mendengar lagi ada panggilan. Mungkin para sahabat dipanggil ya Anas, ya Abu Bakar. Tidak ada lagi panggilan. Wala tara tala'atah. Tidak ada lagi pandangan yang bisa memandang dirinya. Walakinnaha tahmilu wasiyatu wa sunnatu ila yaumis sa'ah. Akan tetapi yang tertinggal, yang dibebankan oleh kita masih ada wasiat dari sunnah yang beliau tinggalkan sampai hari kiamat. Maka dari itu sallallahu alaihi wasallam ma ta'aqabal laila wan nahar. Sampai para sahabat mengatakan tidak ada lagi yang tertinggal dari malam dan siang. Ma darafat ainun husnan alaih. Sampai-sampai mata ini bercucuran
disebabkan kesedihan atasnya. Wa mastaqat ruhu li ru'yah, sampai-sampai jiwa ini sangat rindu ingin berjumpa dengannya. Seandainya ada seorang ayah sangat mencintai anaknya, kita mendengar seakan-akan dia mengatakannya, kenapa saya bukan duluan? Seakan-akan dia ingin bersamanya. Walaupun kematian la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian tidak bisa diawalkan dan tidak bisa pula diakhirkan. Inilah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang sahih berkata Umar, "Lamma tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam min shiddatis sadamah." Sampai Umar, ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di luar dari Masjid Nabawi. Pada saat itu dia mendengar tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meninggalkan urusannya dan berlari menuju kepada Masjid Nabawi. Sampai-sampai di Masjid Nabawi, karena Umar, inna rijalan minal munafiqina yas'amuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tufiya. Ketika beliau masuk sampai berteriak, marah. Sesungguhnya para lelaki-lelaki ini dari kalangan munafikin, mereka telah berpendapat bahwa Nabi telah meninggal. Wa innahu wallahi ma mata. Demi Allah, Rasulullah itu tidak meninggal, tidak mati. Walakin dhahaba ila rabbi kama dhahaba Musa bin Imran. Akan tetapi Nabi itu pergi kepada Tuhannya, sebagaimana Musa pergi kepada Tuhannya 40 hari kembali lagi. Bahkan dalam riwayat lain sampai Umar mengatakan, "Man qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mata faqata'tu lisanah." Siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi meninggal, saya akan potong lisannya. Sampai semua manusia di di Masjid Nabawi terdiam. Akan tetapi ketika terdiam, manusia takut, karena siapa yang tidak mengenal Umar? Jangankan manusia, setan saja, kalau Umar menempuh suatu jalan, maka setan mencari jalan lain. Jangankan manusia, setan saja demikian takutnya kepada Umar. Siapa yang tidak mengenal Umar? Ketika para manusia masuk ke dalam Islam, berhijrah untuk pergi ke Madinah, semuanya bersembunyi. Tapi Umar sholat di depan Ka'bah. Kemudian setelah itu dia mengatakan, siapa yang ingin menjadi yatim anaknya, menjadi janda istrinya, halangi saya mau berhijrah, saya lewat di sini. Siapa yang mau membantah dari ucapan Umar? Akan tetapi pada saat itu, maka keluarlah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ala rizqika ya Umar. Tenang Umar, begitu saja, jangan tergesa-gesa. Tapi Umar tetap dengan pendiriannya. Maka Umar pun berpaling kepada manusia, dan maka Abu Bakar berpaling kepada manusia. Maka Abu Bakar pun mengatakan kepada seluruh manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang beribadah menyembah kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha hidup, tidak mengalami kematian. Maka Abu Bakar pun membaca firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul, telah berlalu dari para rasul sebelumnya.
para rasul sebelumnya, Nuh alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Zakaria, Yahya, seluruhnya telah berlalu. Semuanya mengalami kematian. Apa immata au qutilan qalabakum ala aqabikum? Apakah ketika Rasul itu meninggal atau dia dibunuh kalian berpaling dari beribadah kepada Allah? Ya, maka Umar pun fawaqatu ilal ardh. Maka Umar pun terjatuh. Tidak mampu lagi berdiri dengan mendengarkan ayat ini. Umar mengatakan, seakan-akan ayat ini pertama kali saya dengar. Badan yang tegak, kuat, tidak mampu mendengar dari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun terjatuh. Fa'araftu annahu qad mat. Maka Umar pun mengatakan, setelah dibacakan ayat ini, saya pun mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah meninggal. Dan berkata Anas radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adaa minha kullu syai'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, menjadi terang segala sesuatu. Falamma kana al-yawm alladhi mata fi azlama minha kullu syai'. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka menjadi gelaplah segalanya. Dan berkata juga dari Anas radhiyallahu anhu, ma nafatna aydina min turabi dafni hatta ankarna qulubana. Tidaklah kami meleburkan tanah-tanah itu dengan tangan-tangan kami. Artinya dia menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanah, hatta angkarna qulubana, padahal itu masih diingkari oleh hati kami. Seakan-akan tidak percaya bahwa Nabi ini sudah meninggal. Akan tetapi ini juga dirasakan oleh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa anak Nabi itu ada 7, jalurnya 6 dari jalur Khadijah, 1 dari jalur Maria Al-Qibtiyah, dan seluruhnya meninggal ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kecuali 1 Fatimah. Itu pun selisihnya hanya beberapa bulan. Maka Fatimah ketika dibisik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan meninggal, maka Fatimah menangis, merengek, tidak bisa menahan diri. Kemudian Fatimah dipanggil kembali, dan dikabarkan bahwa dia dari keluarga Nabi, orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah dan berjumpa dengan Nabi. Maka Fatimah pun tersenyum. Maka Aisyah penasaran. Aisyah pun menanyakan, kenapa ketika bisikan pertama kamu menangis, merengek, tidak bisa menahan diri, tapi pada bisikan kedua engkau tersenyum? Maka Fatimah mengatakan kepada Aisyah bahwa pada bisikan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku bahwa dia akan kembali kepada kekasihnya, yaitu kepada Allah. Maka pun saya pun tidak bisa menahan diri. Adapun bisikan kedua, dia mengabarkan kepadaku bahwa saya dari kalangan keluarganya orang yang pertama kali mengalami kematian tersebut. Maka pun saya pun tersenyum. Maka dari itu kita melihat juga dari ucapan Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, yauma mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'zam musibatin nazalat bil muslimin. Sungguh hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musibah terbesar yang dirasakan oleh kaum muslimin. Musibah apa lagi yang lebih besar dibanding kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada musibah yang lebih besar. Kita kehilangan qudwah, kehilangan tempat musyawarah,
seandainya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, berapa banyak masalah-masalah kaum muslimin terjawab dengan wahyu. Akan tetapi kematian tetaplah kematian. Perpisahan haruslah menjadi perpisahan. Maka dari itu berkata Imam Ahmad radhiyallahu anhu, "Man lam ya'rifu qadri hadhil musibah faqad jahila qadrin nubuwah." Barang siapa yang tidak mengenal kadar dari musibah ini, musibah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah bodoh akan kedudukan dari kenabian. Dan berkata Imam Malik rahimallahu taala, guru dari Imam Asy-Syafi'i, "Ma dzukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam indi qattun illa wa taghayyara launih wa anqata'a kalami." Tidaklah saya mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan, diingat, kecuali akan merubah dari kulitku, seperti seseorang menjadi takut, menjadi pucat. Dan tidaklah ketika diperdengarkan kepadaku nama Nabi, kecuali saya akan putus ucapanku. Apa yang dia buat dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan itulah di dalam sirah kita melihat ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, para sahabat terdiam dan bersalawat. Maka dari itu orang yang bakhil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang menahan hartanya untuk berinfak, tapi orang yang bakhil, orang yang kikir adalah orang yang diperdengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, "Dzikru mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhdinul qulub wa yudmil uyun wa kana idza dzukira an-nabi sallallahu alaihi wasallam khafada sautuh." Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, mengingat kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hati bersedih, menjadikan mata-mata mengalir padanya air mata. Dan tidaklah Imam Ahmad mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan atau dia sendiri yang mengucapkannya, kecuali dia merendahkan suaranya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, "Aslamatid dunya ala qulubil mu'minin ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam." Menjadi gelap dunia ini atas hati-hati orang-orang yang beriman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tusibil umma musibatun a'zamu min faqdih. Dan tidaklah umat ini ditimpa suatu musibah yang lebih besar, lebih dahsyat daripada kehilangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, "Mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamu musibatin fid dunya. Walakin Allah azza wa jalla 'awwada al-ummah bi baqa'i sunnatihi." Sesungguhnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musibah terbesar di dunia ini. Akan tetapi Allah azza wa jalla menggantikannya pada umat ini dengan tetapnya, dengan adanya sunnahnya. Maka barang siapa yang ingin menghidupkan sunnah Nabi, menganggap dirinya cinta kepada Nabi, hidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu firman Allah azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya. Dengan itu kita bisa bersama mereka. Dengan itu bisa kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya tidak pernah kita lihat, tapi dia dicerita di seluruh penjuru dunia. Yang kata Allah, "Wa may yuti'illah war rasul
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah yang akan dibersamai bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin, dan mereka itulah adalah teman dekat sebaik-baiknya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita pelajari dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul wafat, berbeda dengan yang dianggap di esok hari oleh orang Nasrani. Adapun Nabi Isa alaihi salam itu tidak diwafatkan dengan kewafatan berpisahnya antara ruh dan jasad, akan tetapi dia diwafatkan bukan diwafatkan dengan kematian berpisahnya jasad dan ruh. Maka dari itu banyak sekali dalil bahkan mutawatir, dan ini diakui di kitab mereka, bahwa nanti di kemudian hari di antara tanda kiamat yang besar turunnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana bisa telah wafat kemudian hidup kembali? Tidak ada kematian dua kali. Kata para ulama, al-mautu mautan wal hayatu hayatan. Kematian itu hanya dua kali. Kita dahulunya tidak ada. Itu mati yang pertama, kita tidak ada. Dan kehidupan itu hanya dua kali, kemudian kita dihidupkan, itulah kehidupan yang pertama. Setelah itu kita dimatikan, inilah kematian kita nantinya. Kemudian kita dihidupkan, tidak ada lagi kematian setelahnya. Setelah kita dibangkitkan di hari kiamat. Maka dari itu Nabi Isa alaihissalam itu tidak meninggal sebagaimana meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, akan tetapi dia diangkat oleh Allah. Di kemudian hari akan diturunkan untuk membunuh Masih Dajjal, membunuh Dajjal. Dan di pertemuan kali ini kita melihat bagaimana kewafatan Nabi, yang dimana pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah mempelajari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin, meninggal di pangkuan Aisyah, meninggal di antara dada dan an-nahar. Nahar itu tenggorokan Aisyah. Jadi seakan-akan Aisyah itu ini kepalanya Nabi, dia beginikan. Ya bagaimana kalau orang meninggal sampai dia peluk? Setelah meninggal barulah disimpan di pangkuannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebelum meninggal, di antara isyaratnya yang tadi kisah Fatimah, dia panggil Fatimah. Kemudian dia bisiki Fatimah bahwa dia akan meninggal. Fatimah menangis. Kemudian dia panggil lagi bahwa dia orang yang pertama kali menyambut, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin meninggal melihat Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman ini anaknya Abu Bakar. Ya namanya orang yang mau meninggal sakarat, ya orang masuk melayang, memperhatikan. Nabi melihat Abdurrahman anaknya Abu Bakar membawa siwak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan siwaknya. Maka Aisyah pun mengetahui bahwa Nabi menginginkan siwak tersebut, karena Nabi mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia diridhoi oleh Allah. Dan di antara amalan yang diridhoi oleh Allah adalah bersiwak. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, bersiwaklah kalian pakai siwak. Fa innahu tahurul lil fan mardatul lil rabb. Karena bersiwak itu akan mensucikan mulut dan menjadikan Rabb menjadi ridha. Maka bersiwak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis Muslim, laula an asyukka ala ummati
la amartu bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya saya tidak takut memberatkan atas umatku, saya akan perintahkan umatku untuk bersiwak di setiap mau melakukan sholat. Maka para ulama menegaskan tentang hendaknya seseorang bersiwak, karena itu akan mengganggu manusia dan mengganggu para malaikat. Maka dari itu dianjurkan bersiwak. Kalau kita sekarang sikat gigi, ya, untuk bersikat gigi. Akan tetapi sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan, siwak itu apa, itu tidak dicuci, disimpan di situ di kantong bekas teh gigi. Ketahuilah, telah diteliti, ternyata di antara kelebihan siwak itu dia bisa membunuh kuman-kuman yang ada, bisa menjadikan gigi lebih kuat, lebih putih, dan banyak lagi, lebih dari 100 manfaat siwak. Ya, bahkan para ulama menukil khusus keutamaan bersiwak. Tapi cukuplah keutamaan bersiwak itu bisa mensucikan mulut, menjadikan Allah ridho kepada kita. Seandainya satu saja dengan kita bersiwak Allah ridho, itu sudah cukup. Maka kaum muslimin dan muslimat, itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan saking ditekankannya, Nabi sampai sekarat masih menginginkan siwak. Maka Aisyah itu pun langsung mengisyaratkan kepada Nabi, apakah kamu ingin bersiwak? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan demikian. Iya. Maka diambilkanlah siwak tersebut. Kemudian disiwakilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi terlalu keras, akhirnya Nabi menegur Aisyah untuk dia lebih lembut. Akhirnya disiwakilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam disiwaki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun setelah beliau disiwaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asyara bi ra'sihi anna na'am falayyantuhu fa ammarahu baina yadayhi raqwatun aw 'ilbatun yashukku Umar. Kita baca langsung terjemahannya supaya bermanfaat dari sisa waktu kita. Inti pelajarannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengisyaratkan bahwa saya ingin bersiwak, kemudian disiwaki dengan keras. Kemudian Nabi meminta untuk diperlembut, akhirnya disiwaki dengan lembut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta air. Maka ambillah air tersebut, kemudian berwudu dengannya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya. Jadi perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat sakaratul maut masih menjaga wudunya. Maka ini diperhatikan, dibiasakan dari sekarang. Karena kata para ulama, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang kebiasaan hidupnya di atas tersebut, dia akan mati di atas tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kebiasaan hidupnya bersiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kebiasaan hidupnya menjaga wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan telah bersiwak dan menjaga wudu. Maka ini diperhatikan masyarakat muslimin. Sama dengan Utsman. Utsman bin Affan kebiasaan hidupnya berpuasa dan mengaji, salat. Bahkan salatnya sampai salat semalam suntuk. Salat duhanya tidak putus. Makanya Utsman ketika meninggal dibunuh oleh orang Khawarij, beliau pada saat itu puasa pada hari Kamis. Dalam keadaan berpuasa, salat duha, kemudian setelah salat dia tertidur. Bermimpi diberikan air minum untuk buka puasanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia terbangun, orang-orang yang mengkudetanya mendobrak rumahnya itu telah masuk menampar istrinya dari anak Nabi. Kemudian ditikamlah Utsman bin Affan dalam keadaan setelah sholat, dalam keadaan berpuasa, dan dia ditawarkan berbukanya nanti di surga. Ini kebiasaan harus dibangun dari sekarang, karena kebiasaan inilah yang akan kita bawa meninggal.
Maka dari itu ada cerita dari guru kami, Al-Ustaz Khairin hafizallahu taala. Beliau pernah menjumpai seorang kebiasaannya meminum khamar sampai lama sekali sekarang, meminta khamar. Ya, di Pampang memang tempatnya khamar. Sampai orang ini terus minta khamar. Dan dia sampai kesakitan sakarat, keluarganya tidak ada yang beri. Tapi karena kasihan, akhirnya diberi khamar. Kalau istilah kita ballok. Akhirnya ketika sudah dia minum balloknya, keluar ruhnya. Na'udzubillah. Inilah yang dimana kita. Apa kebiasaan kita? Maka pada saat itu coba lihat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan menjaga wudu. Maka ketika Nabi telah membasuh wajahnya, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu fir rafiqil a'la hatta qabida wa malat yaduh. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam setelah membasuh wajahnya, beliau mengucapkan dan mengangkat tangannya la ilaha illallah dan menegaskan kepada yang ada, sesungguhnya pada kematian terdapat sakarat. Yang sakaratul maut ini kata Nabi dalam riwayat yang lain itu lebih pedih dari sabitan pedang. Makanya orang-orang yang mati syahid tidak mendapatkan sakarat ini, karena cukuplah ada hentakan tebasan pedang yang menjadi fitnahnya dia. Maka dari itu kata Nabi, sesungguhnya pada kematian terdapat sakarat. Hati-hati, jangan terlena, senantiasa ingat Allah agar lebih tenang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya dengan mengucapkan fi rafiqil a'la. Saya ingin bersamamu di sisi yang tertinggi. Artinya dia menunjuk ingin dekat dengan Allah. Kenapa ini yang dilakukan Nabi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal datang malaikat Jibril. Dia disuruh memilih apakah dia mau hidup diberikan satu gunung emas atau kembali ke pangkuan kekasihnya, yaitu Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar menceritakan itu ada seorang hamba yang diberikan pilihan apakah dia memilih dari perhiasan dunia atau dia kembali kepada kekasihnya. Maka hamba ini pun memilih untuk kembali kepada kekasihnya pada saat khutbah. Maka pada saat itu Abu Bakar meninggalkan majelisnya dan pergi. Bukan pergi karena tidak senang dengan khutbahnya Nabi, tapi dia tidak mampu menahan diri sehingga membuat gaduh majelis karena pergi menangis di luar sana. Karena dia mengerti hamba yang disuruh memilih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat, karena Al-Quran telah sempurna, ini sudah isyarat akan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu pun ketika menunjuk ke langit Ar-Rafiqil A'la dengan serta tangannya pun terjatuh. Kemudian meninggallah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awwal, yang dimana meninggalnya disaksikan oleh para sahabat. Meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, anak dari Abu Bakar, di pangkuan Aisyah. Walaupun awalnya di antara dada dan tenggorokan Aisyah, artinya Nabi ditahan kepalanya. Akan tetapi ketika sudah meninggal disimpan di pahanya, tidak mampu lagi menopang Nabi. Meninggal Nabi, meneteslah air mata seluruh kaum muslimin.
yang dimana meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah sempurna risalahnya, telah sempurna amanahnya, telah sempurna nasihatnya kepada umat. Maka pada saat itulah manusia berseri dan Nabi pun disolati. Tapi disolati Nabi tidak bersolat jamaah, karena para sahabat itu berselisih siapa yang mau menjadi imam. Masih ada Nabi, karena tidak pernah dalam sejarah ada yang menggantikan keimaman Nabi. Kecuali ketika Nabi sakit, karena sakitnya Nabi itu sekitar 12 hari atau 16 hari. Pada saat sakit yang paling parah, Nabi tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya, disebabkan Nabi diracun. Jadi Nabi pernah diberikan kambing oleh orang Yahudiyah, dihadiahkan. Ternyata dalam sop kambing itu terdapat racun yang menjadikan badan-badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Yang dimana Nabi katakan bahwasanya masih ada racun tersebut. Yang dimana pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat tidak mampu berdiri, maka digantikan oleh Abu Bakar. Digantikan oleh Abu Bakar sebagai isyarat bahwasanya kalau Nabi meninggal yang menggantikannya Abu Bakar. Bahwa sebagai isyarat kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal yang gantikan siapa? Abu Bakar. Maka para sahabat pun berselisih sehingga mereka sepakat tidak ada yang menjadi imam pada sholat jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat pun sholat satu demi satu. Karena kamarnya Nabi kurang lebih ya sekitar 3x4 saja, kecil. Cuma 3 kuburan yang cukup selesai. Maka dari itu kalau kita lihat di Raudah itu karena sudah diperlebar, dilapis lagi. Karena pernah terjadi di tahun 2000-an. Ada orang Yahudi 2 sengaja belajar di Masjid Nabawi, kontrak rumah di sekitar Masjid Nabawi, kemudian menggali dari ruang bawah tanah, ingin mencuri jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya pemerintah Saudi membuat baja di sekitar itu, kemudian diperlebarlah. Dulu agak kecil, karena memang kamarnya Aisyah radhiyallahu anha sangat kecil, cuma cukup untuk tempat tidurnya. Kemudian 3 kuburan selesai. Hanya beberapa kali berapa. Akan tetapi diperlebar karena ada tiang-tiang yang sampai ke bawah, dicor, yang mengelilingi, disebabkan ada pernah seseorang ingin mencuri jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan biiznillah seorang pemimpin, saya lupa di negeri mana, bermimpi bahwasanya ada yang ingin mencuri. Akhirnya pemimpin ini, seperti kalau kita gubernur, akhirnya mengambil inisiatif ingin membagi di Madinah, tapi dengan syarat dia yang beri langsung. Akhirnya dibagilah bagian dari di Madinah semuanya, dan dia perhatikan dalam mimpinya dengan syarat semuanya dapat. Dan dia berikan langsung, mau dia tahu yang di dalam mimpinya yang ingin mencuri jasa Nabi. Sehingga ketika sudah dia bagi, dia bilang, apakah sudah habis semua ini masyarakat? Dia bilang habis. Dia bilang, wallahi tidak, masih ada. Masih ada 2 wajah yang saya tidak lihat. Maka para manusia bertanya, siapa? Ternyata ada 2 orang yang selalu duduk di depan belajar oleh para masyayikh yang ada di Masjid Nabawi. Maka ada yang mengatakan, dia sakit. Ada yang mengatakan dia di rumahnya. Maka raja ini, gubernur ini, pergilah bersiara di rumah yang 2 orang ini yang dicari oleh kepala ini. Akhirnya dia pergi ke rumahnya. Ternyata dia dapati di rumahnya sudah ada lubang yang tidak tertutup bagus. Kemudian dipanggillah para petugas untuk masuk. Ternyata tinggal beberapa lagi sudah mendapati dari kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya pada saat itu pemerintah Saudi Arabia membuat baja penghalang di 4 sisi dari kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dilihat di dalam buku-buku sejarah, bisa juga dilihat
di YouTube kalau mau agak ringan tentang ketika ada niat orang-orang Yahudi mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti pelajaran bisa kita petik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin meninggal dunia masih sempat bersiwak, masih sempat berudu, meninggal di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah, di kamar Aisyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disolati dengan seorang-seorang. Dan Nabi dikuburkan di hari Selasa malam Rabu. Di hari Selasa malam Rabu. Karena mungkin itu tadi banyaknya yang solati sehingga membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, karena pada saat itu kaum muslimin bingung siapa yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu suatu kabilah bermusyawarah bahwa saya lebih pantas, ternyata setelah terangkat perselisihan itu yang lebih pantas menggantikannya adalah Abu Bakar. Maka yang menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Maka pada saat itulah dikuburkanlah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak boleh dalam Islam ada dalam satu negara seseorang meninggal tanpa pemimpin. Tidak boleh. Itu di antara siasat syariah, harus dalam satu negara ada pemimpin. Karena siapa yang meninggal tidak di atas pemimpin, dia disepertikan mata maitatan jahiliyah. Dia akan dihitung sebagai orang yang mati di atas kejahiliaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kafan putih. 3 kafan putih dengan kutniyah Yamaniyah. Jadi 3 kain kafan berasal dari Yaman, dan ini hal yang murah. Kalau kita sekarang ini kain kafannya kain kafan yang murah, yang kayak kain kapas. Yang begitu saja. Menunjukkan sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikafani, laisa fiha qamisun wala imamah. Nabi tidak dibuatkan baju, tidak juga ada imamahnya. Kan biasa orang-orang Bugis kalau meninggal dipakaikan imamah. Tahu imamah seperti kayak kalau imamah biasa kita lihat yang jemaah tabligh pakai ini, kayak surban. Nabi ketika meninggal tidak pakai begitu. Begitu juga tidak memakai baju. Kan biasa kalau di kampung-kampung diguntingkan kayak pakai baju, Nabi tidak. Jadi cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kain kafan putih dari Yaman dengan 3 lapis istilahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan itu, ini dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya dari Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimandikan oleh para sahabat. Ada 5 orang yang memandikan Nabi. Bagaimana, azan dulu baru lanjut atau bagaimana? Iya, bisa azan dulu. Jadi kita lanjutkan sedikit dengan cepat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan 5 orang. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, kedua Al-Abbas, yang ketiga Al-Fadl, yang keempat Usama bin Zaid, yang kelima Syakran. Syakran ini adalah pembantu Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat ingin dimandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat bingung. Apakah baju yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka sebagaimana manusia biasa? Sampai para sahabat berselisih. Tidak ada yang berani membuka pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat menjaga ikram, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berkata yang ingin memandikannya, mana dari nujarridur Rasul sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Kami tidak tahu apakah kami membuka pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami membuka orang-orang meninggal di antara kami atau tidak. Fa'alqahullahu alaihim an-naum. Maka Allah pun memberikan kepada mereka rasa ngantuk dan mereka tertidur.
Jadi ini kekhususan Nabi. Terkadang banyak Nabi kalau ingin, pernah Nabi Aisyah ada acara pengantin. Di sana ada musik-musik. Namanya Aisyah masih kecil, ingin untuk ditemani pergi nonton ke sana. Maka Nabi mengiyakan. Ya, lihat saja di sana. Ternyata ketika ingin pergi, Allah Azza wa Jalla jadikan Nabi tertidur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijaga dari dosa. Dijaga dari perbuatan sia-sia. Tidak ada satu langkah pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari ketaatan Allah. Itulah yang dikenal dengan ma'sum. Kemudian para sahabat ini, maka mereka memandikan Nabi dengan adanya pakaian tersebut. Jadi tidak membuka pakaiannya. Nanti ketika sudah dikafani, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan ini dengan model lahat. Jadi model kuburan ada dua, lurus atau lahat. Lahat itu yang satu lebih tinggi dibanding yang lainnya, berbentuk L ceritanya begini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ilhadu lilahdan, buatkanlah lahat bagi saya kalau memang saya meninggal. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengingatkan wasiat Nabi. Ini menunjukkan bolehnya orang berwasiat. Misalnya nanti kalau kita meninggal, kita berwasiat, jangan ada yang buka pakaianku, mandikan saja dengan pakaianku. Misalnya kuburkan anak saya di Panaikan, karena di Panaikan banyak orang lewat di kalangan kaum muslimin, supaya banyak doanya. Kalau saya berpesan begitu sama istri, saya sudah berpesan kalau saya meninggal di sini saja, karena banyak orang lewat. Kalau istri saya berdoa meninggalnya di Masjid Nabawi, saya juga bilang begitu. Tapi kalau memang di Makassar, di sini saja. Ini pesan-pesan boleh, dipesankan. Karena tidak ada seseorang yang tidak meninggal, pasti meninggal. Tinggal tunggu waktu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga diceritakan dalam Sunan Al-Baihaqi bahwa Nabi memakai lahat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dikuburkan itu tidak ada nisan dan tidak dibatui dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi sekarang sebagaimana yang telah kita ceritakan tadi. Nanti setelah terjadi ada keinginan pencurian jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah pemerintah Arab Saudi mencor semua bidang, memberikan pajak untuk demi keamanan dan menutup fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita ingatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat dan pelajaran bisa juga dipetik bahwasanya boleh mengakhirkan orang meninggal ketika ada hajat. Boleh mengakhirkan orang meninggal ketika ada hajat. Karena Nabi meninggal di hari Senin, Nabi dikuburkan di hari Selasa malamnya, malam Rabu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lama sekali. Dari pagi diurus jenazahnya di hari Selasa, dimandikan, sangat itu tadi lama berpikir apakah dibuka bajunya atau tidak sampai asar. Setelah asar dibawa ke pekuburan, di pekuburan disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dan para manusia berpaling darinya ketika sudah memasuki malam. Sehingga diceritakan dalam sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di malam hari. Dan ini juga boleh, tapi diusahakan kalau dikuburkan di malam hari jangan pada saat tepat turunnya matahari. Jangan pada saat tepat turunnya matahari. Kalau mau terbenam matahari, terbenam dulu baru dikuburkan. Karena pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Karena pada saat itu hewan-hewan yang berada di tanah-tanah, hewan-hewan yang beracun itu pada masuk ke sarangnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang banyak jalurnya. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Memaafkan waktu yang terlampaui dan kita tidak buka sesi tanya jawab. Insyaallah taala pertemuan terakhir
kita akan menceritakan istri-istri Nabi, berapa lama dia bersama, dan bagaimana biografi singkat dari mereka. Semoga bermanfaat supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kalau istrinya karakternya begini, bagaimana cara karakternya Nabi bermuamalah dengan dia. Karena semua istri ini ada karakternya, dan Nabi bermuamalah dengan mereka sesuai dengan karakter mereka. InsyaAllah ta'ala, semoga Allah mudahkan dengan satu kali pertemuan di kemudian hari. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.